Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ulum dengan NIM 23115524. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami, yang dimana untuk strategi bisnis Not Coffee. Ya, berarti di sini untuk analisis dan formulasi strategi bisnis. Oke, yang pertama mungkin masuk ke bagian profil perusahaan. Di mana nama coffee shopnya di sini kami yaitu Not Coffee, Smart Autonomous Workplace Coffee Ecosystem, di mana bidang usahanya di sini kami yaitu F&B atau coffee shop, terintegrasi dengan teknologi digital dan ekosistem coworking. Untuk produk dan jasa di sini kami yaitu kopi lokal berkualitas premium dengan self-ordering kios dan workspace adaptif berkecepatan tinggi Wi-Fi 6. Ya, selanjutnya masuk ke bagian latar belakang untuk permasalahan, yaitu terjadinya penumpukan antrean atau bottleneck di kafe konvensional yang merugikan komuter cepat saji, serta minimnya ruang kerja dengan konektivitas andal bagi freelancer atau mahasiswa. Untuk peluangnya, di sini mungkin untuk budaya kerja remote dan GIG ekonomi di Yogyakarta atau Gen Z yang dikombinasikan dengan adaptasi pembayaran digital QRIS atau eh, yang sangat cepat. Untuk ide bisnis, di sini Not Coffee mendirikan sebuah ekosistem workspace cafe mandiri yang dimana berbasis otomasi teknologi yang memisahkan alur grab and go dengan pelanggan menetap atau dine-in atau co-working. Kemudian ke bagian visi, misi, dan core values. Untuk visi di sini kami ingin menjadi coffee shop terdepan di Yogyakarta yang berfungsi sebagai titik temu produktivitas utama melalui integrasi ekosistem ruang kerja dan efisiensi teknologi Grab and Go. Untuk misi kami, yaitu yang pertama menyediakan ruang kerja adaptif dengan Wi-Fi 6 berkecepatan tinggi, menerapkan sistem kemasan mandiri atau self-ordering terintegrasi. Yang ketiga, menyajikan kopi lokal berkualitas tinggi dengan opsi pembayaran fleksibel, cashless atau cash. Untuk core values di sini ada 3 poin. Yang pertama untuk poin innovation, di mana kami mengotomatisasi proses layanan digital berkelanjutan. Kemudian ada efisiensi, yaitu memangkas waktu tunggu pesanan secara presisi. Kemudian poin sinergi, di sini kami sebagai titik hubung kolaboratif antara teknologi F&B dan produktivitas. Kemudian yang selanjutnya masuk ke bagian analisis lingkungan eksternal atau ESTEL. Untuk poin politikal, di sini untuk dukungan regulasi daerah DIY yang aktif mendorong digitalisasi UMKM dan pertumbuhan ekosistem kreatif daerah. Kemudian untuk dari sisi ekonomi, yaitu perputaran uang tinggi dari mahasiswa pendatang di Jogja yang rela berbelanja untuk penyempurnaan kerja produktif. Kemudian sosial, budaya nongkrong produktif dan tren gig ekonomi yang masif di kalangan Gen Z, freelancer dan akademisi. Kemudian untuk teknologikal, di mana Not Coffee mengadopsi infrastruktur nirkabel modern, Wi-Fi 6 dan sistem transaksi tersentuh seperti kris e-wallet yang kian matang.
Kemudian untuk environmental, di sini Coffee berekspektasi tinggi terhadap kampanye bebas limbah plastik sekali pakai melalui skema intensif wadah mandiri atau tumbler. Kemudian untuk legalitas, mungkin di sini kepatuhan mutlak terhadap regulasi ketat UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP dalam pengelolaan akun transaksi pelanggan. Masuk ke bagian analisis industri atau fact forecast. Yang pertama dari sisi kekuatan voter pendatang baru atau new entrants. Tingkat risikonya sedang. Untuk penjelasan strategisnya, yaitu mendirikan kedai konvensional mudah, namun menduplikasi sistem self-ordering terintegrasi membutuhkan investasi teknis awal yang tinggi. Untuk ancaman substitusinya, di sini resikonya cukup tinggi, di mana untuk penjelasan strategisnya yaitu konsumen dapat dengan mudah beralih ke kopi instan minimarket atau teh atau boba atau membawa bekal seduhan sendiri dari rumah. Kemudian untuk kekuatan pemasok atau supplier di sini untuk tingkat risikonya rendah karena di sini terdapat dua opsi melimpah dari pemasok pastry lokal milik harga serta beragam internet service provider atau ISP. Kemudian untuk kekuatan pelanggan atau buyer, tingkat risikonya tinggi, yang dimana di sini Gen Z sangat sensitif terhadap kepuasan layanan yang memiliki switching cost rendah untuk berpindah kafe. Kemudian untuk persaingan industri atau rivalry ini tingkat risikonya cukup tinggi, yang dimana strategi kami yaitu saturasi ketat pasar ke kafe Jakarta baik di brand lokal mandiri maupun waralaba multinasional raksasa. Lanjut ke bagian faktor internal dan eksternal. Di sini untuk analisis eksternal SDM, tim kami berlatar belakang IT atau informatika yang dimana mempercepat kostumisasi aplikasi mandiri, teknologi akselerator buat Firebase atau Vercel, dan infrastruktur Wi-Fi 6. Kemudian untuk operasional, pemisahan alur pesan hibrida mandiri dan dine-in. Kemudian untuk keuangan dan marketing, modal awal terserap di infrastruktur digital awal dan pemasaran berbasis hyper lokal. Kemudian untuk analisis eksternal, peluang O, di mana kolaborasi B2B dengan unit kegiatan mahasiswa tren adaptif service yang disukai konsumen modern. Kemudian untuk ancaman, ini pembelian lisensi platform digital third party oleh kompetitor bermodal besar untuk mempercepat efisiensi. Kemudian untuk keamanan cyber, risiko keserangan DDoS pada Wi-Fi publik gratis dan kebocoran basis data transaksi. Kemudian untuk evaluasi strategis metrik IFE dan EFE. Untuk metrik IFE terlebih dahulu di sini untuk kunci kekuatan dan kelemahan terdiri dari sistem IT mandiri terintegrasi, kemudian co-working Wi-Fi 6 eksklusif, kemudian keputusan berbasis data POS, kemudian ketergantungan sistem offline, lalu tingginya modal overhead awal dengan masing-masing skor. Untuk sistem IT mandiri terintegrasi 0,60, selanjutnya 0,45, 0,40, 0,35, 0,30, dan untuk total skor IFE kuatnya ada di 3,12. Kemudian untuk matriks EFE di sini
untuk masing-masing peluang dan ancaman eksternal serta skornya. Yang pertama untuk tren kerja jarak jauh DIY dengan skor 0,5, kemudian yang sistem efisiensi dengan skor 0,45, kemudian untuk kemitraan komunitas kampus 0,35, kemudian untuk kompetitor membeli sistem SaaS 0,30, kemudian untuk ancaman DOS dan UU PDB 0,25, kemudian untuk total skor metrik EFE untuk responsifnya di sekitar 2,95. Nah, di sini temuannya yang dimana skor IEV kurang dari 3,0 menunjukkan bahwa internal yang kuat dan EFE hampir mendekati 3,0 mengindikasikan respon yang sangat baik terhadap peluang besar eksternal. Kemudian untuk matrix analisis SWOT. Untuk strengths-nya di sini infrastruktur IT mandiri terintegrasi, fasilitas co-working eksklusif yang fungsional, dan ekosistem keputusan operasional berbasis data nyata. Kemudian untuk opportunities atau peluangnya di sini Nurul Coffee mengakselerasi pembayaran digital berkontak dan potensi penetrasi B2B sebagai official partner event atau workshop himpunan mahasiswa di daerah Yogyakarta. Kemudian untuk weakness atau kelemahannya mungkin untuk operasional lumpuh total jika terjadi koneksi internet mati atau single point of failure, serta keterbatasan keahlian tim dalam taktik pemasaran F&B. Kemudian untuk threat atau ancamannya mungkin untuk saturasi pasar ekstrim kedai kopi DIY, resiko serangan keamanan siber atau DDoS, dan fluktuasi tajam biaya pokok pengadaan bahan baku. Kemudian untuk formulasi strategi SWOT. Untuk strategi agresif dan kolaboratif. Yang pertama ada SO atau Stress Alternative. Yang pertama ada SO atau Stress Opportunities, yang dimana Kopi meluncurkan program membership otomatis berbasis cloud untuk melogin, bekerja lepas, dan membuka integrasi API eksternal pemesanan ojek online. Kemudian untuk WO atau Weakness Opportunities yaitu berkolaborasi dengan HIMA atau himpunan mahasiswa kampus yang dimana menyelenggarakan event IT gratis untuk brand awareness serta menerapkan sistem voucher berdurasi pada WIP area. Kemudian strategi defensif dan mitigasi yang pertama untuk ST-nya terlebih dahulu atau strength yaitu mendaftarkan hak cipta algoritma antrean kios mandiri dan menerapkan sistem enkripsi end-to-end data transaksi sesuai mandat UU PDB. Kemudian untuk WT atau weakness rate yaitu mengkonfigurasi sistem iOS Turing cadangan agar transaksi terus dapat berjalan saat internet mati atau jaringan sedang down, dan mengikat kontrak bahan baku jangka menengah untuk lindung nilai atau hedging. Kemudian untuk Porter Generic Strategy. Differentiation fokus pada segmen spesifik dengan keunikan layanan seperti niche market sasaran, yaitu membidik secara inti mahasiswa tingkat akhir, bekerja lepas, dan komunitas teknologi di Yogyakarta. Kemudian untuk keunikan selanjutnya ada keunikan utama inovasi yang dimana di sini otomatisasi pemesanan mandiri yang memangkas waktu tunggu, menjamin bebas antrean fisik, dan memberikan kestabilan jaringan internet.
Yang selanjutnya yaitu menolak perang harga. Di mana di sini kami menghindari leadership atau warkop konvensional demi melindungi margin yang diserap oleh pemeliharaan infrastruktur IT-nya. Kemudian untuk posisi pada metrik Ansoff, yang dimana untuk produk lama pada pasar lama yaitu penetrasi pasar meningkatkan volume transaksi kopi konvensional pada gelang sekitar kampus saat ini. Kemudian untuk produk lama pada pasar baru yaitu pengembangan pasar yaitu membuka cabang workplace cafe di luar daya menyasar klaster kampus baru. Kemudian produk baru pada pasar lama yaitu product development menghadirkan ekosistem teknologi, self-ordering kiosk, web app, dan pemantauan kerusakan real time untuk basis pelanggan kafe yang sudah dikuasai di wilayah DIY. Kemudian untuk produk baru di pasar baru mungkin di sini diversifikasi itu dengan menjual lisensi perangkat lunak sistem BOS Cloud kepada pemilik bisnis F&B eksternal. Lanjut ke bagian Blue Ocean Strategy atau skema ERRC. Yang pertama yaitu ekosistem baru versus Red Ocean. Red Ocean atau kafe tradisional yang dimana persaingan ketat pada margin harga, estetika, interior, fisik statis, dan menghadapi antrian kasir panjang di jam sibuk. Kemudian Blue Ocean atau Smart Autonomous Workplace Cafe Ecosystem yang dimana menciptakan ruang kerja mandiri berbasis integrasi data transaksi yang memberikan efisiensi total bagi kaum komuter dan kenyamanan penuh bagi pengguna menetap. Kemudian selanjutnya untuk kerangka kerja ERC yang kami gunakan, yang pertama meliputi Eliminate, yaitu meja kasir fisik dan registrasi pesanan manual. Kemudian ada Ridas, di mana biaya SDM front office dan penggunaan kertas draft. Kemudian RAISE, keamanan cyber, WebVM dan sinkronisasi data sepertiga. Kemudian ada Grade, trigger live occupancy, widget, dan pembatasan login otomatis. Selanjutnya untuk tujuan strategis perusahaan. Yang pertama mungkin untuk target 15.000 transaksi pertama, yaitu mencapai akumulasi volume transaksi dine-in dan pesanan online minimal 15.000 unit pada 1 tahun awal operasional. Kemudian tingkat keterisian kursi 70%, yang dimana nantinya kami akan mengamankan tingkat okupansi rata-rata ruang kerja adaptif sebesar 70% selama jam operasional aktif di kuartal pertama. Selanjutnya yaitu efisiensi layanan maksimal 3-5 menit. Itu dengan membatasi durasi pemesanan cepat bawa pulang melalui dukungan sistem antrian digital terintegrasi. Kemudian yang selanjutnya ada replikasi pola ekstensif di tahun ketiga, yaitu minimal membuka 2 cabang baru di lokasi klaster strategis universitas lain menggunakan blueprint operasional yang tervalidasi. Nah, selanjutnya yaitu uptime infrastruktur jaringan 99,9%, yang dimana untuk menjaga keandalan koneksi broadband harian guna melindungi reputasi workplace cafe yang andal dan aman. Lanjut ke bagian Key Performance Indicator atau KPI. Yang pertama untuk strategi sasarannya yaitu pertumbuhan finansial. Untuk indikatornya volume transaksi kafe tahun terdaftar, targetnya kurang lebih
15.000 transaksi di tahun pertama. Kemudian optimalisasi workspace. Indikatornya yaitu rata-rata rasio keterisian kursi atau occupancy rate. Untuk targetnya minimal 70% pada jam-jam aktif harian. Yang ketiga, ada kepuasan layanan. Untuk indikatornya yaitu durasi tunggu saja pesanan Grab and Go. Maksimal 3-5 menit transaksi selesai. Yang keempat, loyalitas pelanggan. Untuk indikatornya, rasio referensi penggunaan terdaftar program membership. Untuk target keberhasilannya mungkin sustain di angka 40% dari total pengguna. Kemudian untuk stabilitas layanan IT, untuk indikatornya uptime server database lokal dan cloud POS. Untuk tingkat keberhasilannya, target keberhasilannya mungkin di sini stabil di 99,9 uptime. Lanjut untuk roadmap implementasi 3 tahun. Di sini Node Coffee pada tahun pertama yaitu ada di tahap stabilisasi, di mana kami meluncurkan MVP Self Ordering Kiosk, stabilisasi jaringan lokal dan penetrasi pemasaran hyperlokal bersama himpunan mahasiswa kampus terdekat. Untuk tahun kedua nantinya Coffee akan masuk pada tahap integrasi yang dimana kami akan mengimplementasikan sensor indikator keterisian kursi aktif real time atau level occupancy dan membuka integrasi Open API dengan ojek online atau bekerja sama dengan layanan-layanan pesan antar lainnya. Untuk tahun ketiga ada tahap ekspansi yang dimana kami akan mereplikasi model bisnis yang tervalidasi untuk pembukaan cabang baru di berbagai klaster strategis wilayah kampus Jakarta. Untuk bagian terakhir di sini mungkin untuk kesimpulan dan rekomendasinya itu sustain competitive advantages. Diferensiator utama kopi tidak terletak pada sebatas rasa produk kopi atau usaha F&B konvensional lainnya, melainkan terletak pada kesiapan eksekusi operasional yang digerakkan secara penuh oleh infrastruktur teknologi. Untuk rekomendasi utamanya mungkin yang pertama ada kurangi risiko sistem tunggal atau single point of failure melalui server lokal cadangan daring atau backup data mungkin seperti itu. Untuk yang kedua itu segera menjalankan kolaborasi pemasaran kampus organik bebas biaya besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.